Let's talk about Ronaldinho. Ronaldinho makes you scream. He danced on the pitch. Forget all of them in the dressing room. It's Ronaldinho R10. Ronaldinho was sensational, wasn't He made us stand up while we were in the sofa watching the games. Ronaldinho is a player who's got it all. What he bring on the pitch, thank you. Menonton sepak bola barangkali menjadi hal yang sangat menegangkan saat tim favorit tertinggal sampai waktu sisakan beberapa menit saja. Sepak bola juga bisa memberi amarah saat pemain andalan gagal tuntaskan peluang di depan gawang. Namun semua itu berubah menjadi senyum bahagia saat kita menyaksikan pemain bernama Ronaldinho. Selain piawai dalam mengolah bola dan memiliki segudang prestasi, Ronaldinho juga merupakan pesepak bola yang dicintai karena senyumannya. Senyum Ronaldinho tak palsu, tetapi tulus dari dalam hati. Ronaldinho tidak hanya tersenyum saat merayakan gol atau kemenangan, namun dalam berbagai situasi dan kondisi. Dilanggar lawan, dia tersenyum. Menerima kartu kuning atau merah yang dirasa tidak seharusnya diterima, Ronaldinho juga tersenyum. Itu sekaligus menjadi fakta jika dia selalu bahagia. Bahkan karena senyuman tulusnya tersebut, Ronaldinho mendapat standing ovation dari pendukung Real Madrid di Santiago Bernabeu pada 19 November 2005. Saat itu, senyuman dan gocekan Ronaldinho mampu menyihir fans Madrid yang memadati Santiago Bernabeu. Dia pun berhasil mencetak 2 gol dan membantu Barcelona menang 3-0 atas El Real. Ya, sekedar menjadi pengingat, di laga El Clasico saat itu, Ronaldinho jadi starter, didampingi oleh Messi dan Eto'o yang jadi trio serangan Barca. Di laga itu, Ronaldinho sukses membuat repot sebagian besar pemain Real Madrid. Ronaldinho mencetak 2 gol, yang mana pada gol kedua, ia sukses memperdaya Sergio Ramos sebelum menggetarkan gawang Iker Casillas. Tepat setelah momen tersebut, reaksi para Madridista berubah. Kalau sebelumnya mereka meneriaki Ronaldinho setelah cetak gol pertamanya, kali ini mereka bertepuk tangan untuknya. Madridista di Bernabeu dibuat terpukau dengan fakta bahwa Ronaldinho mencetak 2 gol dengan cara yang serupa, hampir tanpa usaha besar. Tepuk tangan dari para Madridista untuk Ronaldinho membuktikan kalau sebesar apapun kebencian mereka dengan Barcelona, pada dasarnya mereka adalah penggemar sepak bola. Sehingga bahkan ketika pemain Barcelona membantai klub kesayangannya, jika itu dilakukan dengan cara seindah Ronaldinho, mereka tidak segan memberi rasa hormat. Sejak kecil Ronaldinho memang sudah seperti bersahabat dengan bola. Dia menjadikan bola sebagai benda paling membahagiakan di dunia. Dalam suatu momen, dia bahkan pernah menampilkan performa yang terbilang sangat mencengangkan. Tidak masuk akal. Barangkali menjadi kalimat yang menyangkut dalam pikiran kita ketika ada kisah seorang pemain yang berhasil mencetak 23 gol hanya dalam 1 pertandingan saja. Namun bagi bocah kecil asal Brasil yang bernama lengkap Ronaldo de Assis Moreira, fenomena tersebut memang benar adanya. Saat itu, dia berhasil menjebol gawang lawan sebanyak 23 kali ketika membawa tim yang dibelanya menang dengan skor 23-0. Merasa kurang yakin dan bahkan tidak percaya dengan cerita tersebut, situs 442 lantas melakukan penelusuran. Dipandu oleh jurnalis asal Brasil bernama Mauricio Savares, Ronaldinho yang ketika itu tengah diwawancarai kemudian membenarkan cerita tersebut. Pada saat kejadian itu Ronaldinho baru berusia 13 tahun dan memang dia mencetak semua gol saat timnya menang dengan skor 23-0. Cerita itu memang benar. Tapi anak-anak itu bermain sangat buruk. Mereka hanya bermain sepak bola untuk bersenang-senang. Berbeda denganku yang sudah bermain untuk tim junior profesional. Meski bermain dalam sebuah pertandingan hiburan, tetap saja apa yang telah ditunjukkan Ronaldinho ketika itu menggambarkan bahwa dia memiliki kecemerlangan yang tidak masuk akal. Ronaldo de Assis Moreira lahir pada 21 Maret 1980 di Porto Alegre. Dia kemudian akrab dipanggil Ronaldinho karena memiliki tubuh yang kecil. Ronaldinho sendiri merupakan gabungan kata dari Ronaldo dan Inho yang berarti kecil. Meski memiliki tubuh yang kecil, Ronaldinho punya potensi yang sangat besar. Hal ini tentu menyangkut tentang kemampuan skill olah bolanya.
Hidup di kawasan miskin tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Ronaldinho. Bersama sang kakak Roberto yang sangat mencintai sepak bola, Ronaldinho jadi ikut-ikutan gemar mengolah si kulit bundar. Setiap hari dia selalu bertemankan bola. Bahkan dalam sebuah wawancara, Ronaldinho mengatakan kalau bola sudah menjadi separuh dari hidupnya. Mulanya Ronaldinho tumbuh bersama keluarga yang hangat. Dia memiliki ayah bernama Joao, yang merupakan seorang pekerja las di hari-hari biasa, dan menjadi penjaga parkir di Stadion Grêmio pada akhir pekan. Namun ketika Ronaldinho berusia 8 tahun, sebuah tragedi besar membuat hidupnya sangat terpukul. Dia kehilangan sang ayah yang meninggal dunia akibat kepalanya terbentur di sebuah kolam. Sang kakak Roberto lantas mencoba menenangkan Ronaldinho. Dia tahu bila adik laki-lakinya itu tidak terlalu kuat untuk menghadapi kenyataan yang terbilang mengejutkan. Semenjak kepergian sang ayah, Ronaldinho merasa sangat kehilangan. Namun ia juga sangat bersyukur karena memiliki kakak seperti Roberto. Tepat setelah keluarganya kehilangan sang tulang punggung, kakaknya memutuskan untuk berhenti bermain bola dan fokus bekerja. Selain untuk menghidupi keluarganya, Roberto juga ingin melihat Ronaldinho fokus bermain sepak bola. Pengorbanan besar yang dilakukan Roberto akhirnya tidak berakhir sia-sia. Selain karena Ronaldinho jadi lebih fokus dan bahagia ketika bermain bola, pria mungil itu juga sekaligus menunjukkan bahwa sepak bola memang layak dijadikan sebagai sandaran hidupnya. Ronaldinho terus tumbuh menjadi seorang pemain berbakat hingga dia bisa bergabung dengan sebuah tim futsal dan bola pantai. Memiliki skill olah bola tinggi seperti seolah dapat berbicara dengan bola, Ronaldinho lantas menarik perhatian Grêmio. Membela tim junior dalam beberapa tahun, Ronaldinho lantas diberi kesempatan tampil di tim utama ketika usianya belum genap 18 tahun. Itu terjadi setelah dia berhasil memenangkan trofi Piala Dunia U17 tahun 1997. Tepat pada 1998, Ronaldinho masuk ke dalam skuad Grêmio yang tampil di ajang Copa Libertadores. Pada tahun-tahun berikutnya, Ronaldinho mengalami lonjakan karir yang sangat luar biasa. Meski tidak berposisi sebagai penyerang murni, Ronaldinho mampu mencetak banyak gol. Ronaldinho sukses menyarankan sebanyak 58 gol dan 20 assist dalam 121 pertandingan. Dari situlah namanya tercium hingga ke benua biru. Adalah Paris Saint-Germain yang kemudian berhasil mendapatkan tanda tangan pemain berjuluk The Smiling Player ini. Perlu diketahui bahwa sebelum bergabung dengan PSG, bakat Ronaldinho lebih dulu diminati oleh Arsene Wenger yang menjabat sebagai pelatih Arsenal. Namun karena terdapat masalah pada sejumlah dokumen, kedatangan Ronaldinho di Stadion Highbury akhirnya dibatalkan. Bermain di Perancis membuat nama Ronaldinho kian bersinar. Dia menjadi magnet sekaligus memberi sentuhan baru pada permainan Les Parisiens. Bahkan tidak sedikit yang mengatakan kalau Ronaldinho telah menjadikan sepak bola sebagai olahraga yang kian populer di Eropa. Melalui kecerdasan serta kemahirannya dalam melewati lawan, tidak sedikit mata yang terpana akan kehebatannya. Ronaldinho adalah bentuk sempurna dari permainan sepak bola. Dia mampu menyampaikan pesan bahwa permainan 11 lawan 11 ini layak dicinta. Tidak perlu permainan keras, apalagi sampai melukai lawan. Cukup dengan satu sentuhan yang dibumbui dengan senyuman, maka sebuah mahakarya di atas lapangan akan bisa dengan mudah didapatkan. Menjadi bintang baru di Paris, Ronaldinho sukses mempersembahkan Piala Intertoto tahun 2001. Setahun berselang, dia mampu mewujudkan mimpi dengan membawa timnas Brasil meraih gelar juara dunia kelima. Bersama dengan nama Ronaldo hingga Cafu, Ronaldinho telah menumpahkan segala mimpi ke dalam satu trofi paling prestis di ajang sepak bola. Ronaldinho selama bertahun-tahun memang menjadi andalan timnas Brasil. Selain trofi Piala Dunia 2002, Ronaldinho juga berhasil mempersembahkan trofi Copa America 1999 dan juga Piala Konfederasi 2005. Tampil bersama AC Lecão dari 1999 hingga 2013, Ronaldinho mencatatkan 97 caps dan mencetak 33 gol. Melanjutkan karirnya di level klub, Ronaldinho sejatinya masih menikmati masanya di Paris bersama PSG.
Dia yang masih memainkan satu musim lagi diminati oleh banyak sekali klub Eropa. Tepat pada tahun 2003, Ronaldinho akhirnya bergabung dengan FC Barcelona. Karir singkat Ronaldinho di PSG saat itu bukan berarti ia tidak punya momen istimewa. Ia telah mencatatkan beberapa momen berharga di Perancis bersama PSG. Salah satu momen paling istimewa Ronaldinho di PSG barangkali terjadi pada laga melawan IE Guingamp. Dan saat itu, Guingamp masih diperkuat oleh Didier Drogba dan Florent Mauluda yang kelak akan menjadi legenda di Chelsea. Di pertandingan tersebut, ia menciptakan sebuah gol yang menjadi gol terbaik di musim itu dengan ciri khasnya yang menggocek bola dan melewati beberapa pemain. Saat kemudian pergi meninggalkan Paris Saint-Germain, Ronaldinho akhirnya mengungkap sebuah penyesalan besar. Pria samba itu merasa terlalu cepat meninggalkan PSG. Hal itu diungkapkannya langsung ketika melakukan wawancara dengan media Care. Kenangan terburukku adalah aku tidak bisa bermain lebih lama di PSG. Itu adalah hal terburuk yang pernah aku alami. Ungkap Ronaldinho sambil tertawa. Ronaldinho juga mengungkapkan saat itu ia sebenarnya ingin untuk tetap di Paris. Namun situasinya saat itu tidak memungkinkan bagi Ronaldinho untuk tetap bermain bersama PSG. Namun beruntungnya di tengah ketertarikan klub besar Eropa, Ronaldinho memilih FC Barcelona sebagai pelabuhan. Sebab di klub itulah dia benar-benar dicap sebagai legenda besar. Seperti yang sempat disinggung di awal, setelah berhasil memenangkan trofi Piala Dunia, langsung banyak klub besar Eropa yang tertarik memakai jasa Ronaldinho. Pertama ada Real Madrid. Ya, Real Madrid sempat menjadi tim yang sangat tertarik untuk mendatangkan Ronaldinho ke Bernabeu. Skill dan kemampuan yang dimiliki sang pemain dinilai bakal kian meningkatkan prestasi klub ibu kota Spanyol tersebut. Akan tetapi, sebuah penolakan paling ajaib kemudian terjadi. Dilansir Daily Mail, pada tahun 2003, El Real menolak Ronaldinho untuk kepentingan pemasaran. Menurut mereka, para sang pemain yang terlalu jelek bisa merusak pasar dan image klub. Mantan pemain AC Milan itu memang identik dengan giginya yang sedikit menonjol. Tapi bagaimana bisa seorang pesepak bola dinilai bukan dari permainannya? Tak heran keputusan ini terbilang kontroversial. Oleh karena itu, Madrid mengalihkan perhatiannya kepada gelandang Manchester United David Beckham yang kala itu berstatus pemain terseksi di Eropa. Karena memiliki paras tampan dan juga badan atletis, Madrid mendapat untung besar dalam penjualan jersey Beckham. Selain Real Madrid, klub asal Inggris, Manchester United, juga sangat tertarik mendatangkan Ronaldinho. Pelatih Sir Alex Ferguson dikatakan langsung terbang ke Paris untuk melakukan pembicaraan dengan sang pemain. Bahkan beberapa media menyebut mantan pemain Paris Saint-Germain itu tinggal menunggu peresmian. Ronaldinho saat itu bahkan sudah mengajak rekan senegaranya, Kleberson, untuk terbang ke Old Trafford. Akan tetapi, apes bagi Kleberson, ia ditipu oleh Ronaldinho yang malah batal bertolak ke Manchester. Diketahui, Ronaldinho lebih terkesan dengan tawaran yang diajukan oleh FC Barcelona. Ya, terkait kabar yang menyebut dia batal bergabung dengan MU, Ronaldinho akhirnya membeberkan alasan mengapa ia lebih memilih Barcelona. Itu hampir terjadi. Mungkin sekitar 48 jam lagi kepindahanku terjadi. Tapi Sandro Rosell sebelumnya sudah berbicara kepadaku soal transfer. Jika aku menjadi presiden Barcelona, apakah kamu akan datang? Aku pun menjawab, ya. Ujar Ronaldinho via The Sun. Rosell akhirnya benar-benar menjadi presiden Barcelona. Ronaldinho merasa berhutang janji kepada Rosell di masa lalu soal tawaran bergabung dengan klub asal Katalan itu. Ronaldinho yang saat ini berusia 45 tahun pun mengaku tak pernah menyesal dengan keputusan itu. Dia bahkan merasa sangat bersyukur karena bisa bergabung dengan tim seperti FC Barcelona. Didatangkan dengan biaya sekitar 30 juta euro, Ronaldinho memberikan dampak yang signifikan di lini serang. Sebelum kedatangannya, musim 2002-2003, La Blaugrana hanya finish di urutan ke-6 dan gagal mengamankan satu tiket ke Liga Champions. Namun setelah terdapat nama Ronaldinho, Barca langsung melesat ke peringkat kedua musim 2003-2004. Hanya kalah dari tim kejutan Valencia. Menurut Ed Milson yang saat itu juga menjadi penggawa FC Barcelona, Ronaldinho datang seperti dewa.
Ia benar-benar seorang legenda yang telah mengubah sejarah FC Barcelona. Sebelumnya, El Barça hanyalah klub yang tak memiliki motivasi lebih. Mereka bahkan dianggap bukan sebagai penantang gelar La Liga. Trofi Liga Spanyol terakhirnya didapat pada tahun 1998-99. Namun Ronaldinho merevitalisasi cara bermain Barca. Barcelona kembali tampil apik di musim kedua setelah kedatangan Ronaldinho. Barca bahkan mampu mengamankan gelar La Liga 2 musim berturut-turut, yakni musim 2004-2005 dan 2005-2006. Tak hanya itu, Ronaldinho juga membantu Barcelona menjuarai Liga Champions musim 2005-2006. Bisa dibilang, Ronaldinho adalah pondasi identitas Barcelona di era modern. Melihat kegemilangan Ronaldinho, rekan setimnya saat itu, Charles Puyol berkomentar, Ronaldinho benar-benar membantu Barca bangkit dari masa kelam. Dirinya banyak menginspirasi semua pemain untuk terus berjuang dan memenangkan pertandingan. Tak hanya itu, Lionel Messi juga merasa terbantu oleh kehadiran Ronaldinho di Barcelona. Messi yang saat itu terbilang sebagai pemain yang gugup berhasil menemukan kepercayaan dirinya berkat Ronaldinho. Saat pertama kali aku bertemu dengannya, ia mengajarkanku banyak hal. Aku belajar banyak darinya. Aku bersyukur pernah bermain dengan pemain sepertinya. Sebelumnya, tidak ada yang menyangka akan tercipta ratusan gol dan puluhan trofi untuk Barcelona dari pemain bertubuh mungil itu. Bayangkan jika pada momen tersebut Ronaldinho tak melakukan pendekatan lebih kepada sosok Lionel Messi. Barangkali pelatih tak akan memberikan kepercayaan lebih kepada Messi. Dan akhirnya kita tak akan pernah terhibur oleh skill-skill yang disajikan olehnya baik di level klub maupun tim nasional. Namun setelah mencapai berbagai kesuksesan di Barcelona, Ronaldinho seakan tak mendapat tempat di hati Pep Guardiola. Kehebatannya dirasa sudah habis dan telah turun ke Lionel Messi. Pep merasa kalau ia tak lagi butuh sosok Ronaldinho. Dengan patah hati dan sedikit kekecewaan, Ronaldinho pergi melintasi Mediterania untuk pindah ke Italia. Tujuan utamanya adalah kota Milan. Dinho bergabung dengan skuad asuhan Carlo Ancelotti yang telah memenangkan Champions League 2 musim sebelumnya. Dengan peningkatan berat badan, masalah cedera, serta 24 juta euro yang harus dikeluarkan Milan, Ronaldinho datang bukan tanpa tujuan. Bermain bersama rekan senegaranya, Ricardo Kakak, Ronaldinho berambisi untuk menjawab tantangan dengan misi mengembalikan performa terbaik bersama AC Milan. Sayangnya, cedera kambuhan yang ia alami telah membatasi Dinho untuk melakukan tarian samba seluas biasanya. Hal itu juga membuat kebugarannya belum bisa kembali seperti semula. Ancelotti yang musim itu menggantungkan harapan klub pada 2 bintang berhasilnya sempat merasa frustasi dengan performa Ronaldinho. Beruntung, pada musim 2009-2010 terjadi pergantian kursi kepelatihan. Itu jadi berkah tersendiri bagi The Smiling Assassin. Momen transisi ini jadi kesempatan terakhir dan satu-satunya bagi Ronaldinho untuk membuktikan diri bahwa ia masih layak untuk bermain di level tertinggi sepak bola Eropa. Leonardo yang naik jabatan menjadi pelatih tim utama menggantikan Don Carleto masih percaya pada kemampuan Ronaldinho. Setelah terus berjuang, Ronaldinho akhirnya menemukan performa terbaiknya lagi di paruh kedua musim 2009-2010. Ia memulai tahun 2010 dengan penuh gaya, mencetak 2 gol melawan Juventus dan melanjutkannya dengan hat-trick melawan Siena. Sebulan kemudian saat AC Milan bertemu Manchester United di babak 16 besar Liga Champions, Ronaldinho kembali menunjukkan sihirnya. Dengan David Beckham dan Andrea Pirlo di lini tengah, Ronaldinho leluasa bergerak di sisi kiri, area favoritnya. Sayangnya, ia gagal membawa Milan kembali tunjukkan taji di kejuaraan Eropa. Ronaldinho hanya bisa sedikit meningkatkan performa. Selebihnya, tubuhnya memang renta dan tampak siap temui masa senja. Akhirnya setelah hampir 10 tahun menjalani karir di Eropa, Ronaldinho memutuskan mudik ke Amerika Selatan. Dia membela klub Brasil Flamengo pada 2011 sampai 2012. Atletico Mineiro dari 2012 sampai 2014 dan Fluminense musim 2015. Ronaldinho juga pernah membela klub Meksiko Querétaro pada musim 2014-2015.
Pada periode keduanya di Amerika Selatan, Ronaldinho sukses meraih gelar juara Campeonato Carioca pada 2011 bersama Flamengo dan 3 trofi ketika membela Atletico Mineiro. Pasca hengkang dari Fluminense pada 2015, Ronaldinho tak memperkuat klub manapun. Tanpa klub selama 3 tahun, Ronaldinho akhirnya memutuskan pensiun pada tahun 2018. Tidak ada kata selain keindahan untuk menyimpulkan betapa pentingnya peran Ronaldinho terhadap keberlangsungan sepak bola. Bahkan ketika karirnya mulai memperlihatkan penurunan, Ronaldinho tetap dihormati sebagai legenda sepak bola, lengkap dengan atribut terbaiknya dalam menyihir lapangan.